Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Mahendra akan mempresentasikan tugas resun kesimpulan mata kuliah Organizers Crime. Kesimpulan, posisi mereka telah menjadikan lingkaran penuh dan mereka sekarang diakui sebagai profesional dan vital bagi banyak organisasi penegak hukum. Namun, sertifikasi tampak di depan mata dan akan sangat menstandarisasi praktik analisis seluruh dunia. Analisis harus diberikan akses ke semua informasi kasus terkait. Komunikasi secara konsisten disebut sebagai kunci nomor 1 untuk kecerdasan sukses. Pemerintah federal telah melakukan inisiatif terhadap terorisme setidaknya sejak tahun 1972. Pada tahun 1985, Presiden Ronald Reagan memberikan pidato tentang terorisme. Ciago dia benar dan sekarang kanker telah mencapai pantai kita. Selama periode yang sama, PBI dan CIA menciptakan pusat anti-terorisme berteknologi tinggi dengan fokus pada intelijen yang meyakinkan. Memperluas cakrawala melalui outlet media. Salah satu cara adalah dengan meninjau berbagai sumber berita di luar negara. Masing-masing bagian dari pelaku mengantisipasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi realitas dan kebenaran yang mungkin disembunyikan sengaja atau tidak sengaja dipublikasikan. Situs-situs ini memberikan informasi mungkin tidak dipublikasi di media lain dan membantu meningkatkan kesadaran penegak hukum. Situs dan sumber berita internet Muslim atau Arab di bawah ini. Kita lanjut, ini referensi tentang Organizers Crime. Lampiran A, organisasi teroris berbasis domestik. Organisasi teroris berbasis domestik. Informasi berasal dari Jonathan Erwitz. Terorisme sebuah pengantar. Wadsworth Publishing, Florence K. Situs web Milnet. Aktivis Koalisi Amerika Kehidupan Berbasis di Oregon didirikan oleh Andrew Burnett, seorang aktivis anti-aborsi lama yang kelompoknya mendukung pembunuhan dapat dibenarkan terhadap para dokter klinik aborsi. Lampiran B, kelompok patriot di Amerika Serikat. Dari kelompok ini adalah milisi, 2 adalah pengadilan umum dan sisanya masuk ke dalam berbagai kategori seperti penerbit kementerian dan warga negara. Daftar tersebut disusun laporan, lapangan publikasi, patriot internet, sumber penegakan hukum, dan laporan berita. Lampiran C, simbol kebencian. Simbol kebencian supremasi kulit putih dan ekstremis lain telah lama menyukai tanda simbol logo dan lambang yang artinya tidak selalu jelas mendeproduksi di sini dengan izin dalam beberapa simbol paling populer yang digunakan saat internet atau dalam publikasi ekstremis seperti yang ditampilkan di web Pusat Hukum Kemiskinan Selatan. Di sini adalah web tentang simbol kebencian. Organisasi teroris berbasis asing. Organisasi dari Departemen Luar Negeri AS Amerika Serikat. Laporan ini sekarang dikenal sebagai Laporan Negara tentang Terorisme berpisah dari PLO pada tahun 1974. Kegiatan kelompok ini telah melakukan serangan teroris di 20 negara, pembunuhan atau melukai hampir 900 orang. Kelompok tersebut adalah tersangka pembunuhan Wakil Kepala PLO Abu Iyad dan Kepala Keamanan PLO Abu Hul di Tunis pada Januari 1991. Lampiran E, bahan peledak. Dari Departemen Keuangan Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api, informasi tercantum
dalam lampiran ini telah diperbarui pada tanggal 26 April 2000 dan masih berlaku berdasarkan situs web ATP di http://gov.pop/list.xp/htm. Perdagangan dalam bahan peledak. Sesuai dengan ketentuan bagian 841 di dalam kurung D, judul 18 United Status Kode USC, dan 27 GPR 55.23, Direktur Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api harus menerbitkan dan merevisi setidaknya setiap tahun dalam daftar perdera. Daftar bahan peledak ditentukan berada di dalam cakupan 18 USC, bab 40 pemasukan, pembuatan, distribusi, dan penyimpan bahan peledak. Daftar kontak negara bagian keamanan dalam negara. Informasi kontak, nomor telepon, dan rincian situs web internet utama berasal dari situs web resmi Gedung Putih. Perlu dicatat bahwa banyak negara telah mengkonsolidasikan pusat intelijen atau fungsi untuk tujuan keamanan dalam negeri serta satuan tugas terorisme gabungan JTTF. Informasi kontak diuraikan di bawah ini. Mungkin titik kontak investigasi. Kontak keamanan dalam negara. Lampiran G, referensi Kongres ke-107 HR 3162 menyatukan bahwa memperkuat Amerika dengan menyediakan alat yang tepat diperlukan mencegat dan menghalangi terorisme. ACT of 2001 juga dikenal sebagai Peraturan ACT tahun 2001, Prudential Decision Directive 39. Direktif ini memberikan sinopsis yang tidak dikualifikasikan dari kebijakan nasional Amerika Serikat tentang terorisme dan kata terorisme sebagai tercantum dalam Prudential Decision Directive 39 PDD 39, interupsi keputusan Presiden 62, perlindungan terhadap ancaman tidak konvensional terhadap tanah air dan Amerika di luar negeri. Tanggal 22 Mei 1998, Strategi Nasional Keamanan Dalam Negeri, Kantor Keamanan Dalam Negeri PDF, Kantor Keamanan Dalam Negeri Juli 2000. Dokumen ini adalah strategi nasional pertama mengatasi masalah keamanan dalam negeri Amerika Serikat. Lampiran H, referensi legislatif pemerintah. Asal-usul dokumen terdaftar berasal dari situs web http://counterterrorism-training.gov. Kecuali disebut lain, dokumen situs web pelatihan kontraterorisme didasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh kelompok kerja koordinasi pelatihan kontraterorisme yang diselenggarakan oleh Kantor Program Kehakiman Departemen Kehakiman SDOJ untuk memeriksa alat kontraterorisme yang tersedia untuk penegak hukum dan komunitas penanggap pertama. Lampiran I, Policy Room Terminologi dunia maya. Pintu belakangan sebuah lubang di keamanan sistem komputer yang sengaja ditinggalkan oleh perancang atau pemrograman atau disebut secara jahat dengan memanipulasi sistem komputer. Master kode seorang individu yang melambang seni penggunaan komputer, pemrograman dan dalam kasus teror dunia maya, aktivitas jahat denial of service DOS, aktivitas jahat yang membuat server atau layanan tidak berguna. Hal ini sering dilakukan melalui transmisi virus atau serangan elektronik berulang. Service DNS, layanan direktur internet distribusi. Cukup sekian tugas presentasi saya. Maaf jika ada penulisan salah dalam mempresentasikan, dapat kekurangan di dalamnya, karena semua kesalahan dari saya sendiri dan kebenaran milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.